Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tantangan produk. Tantangan produk adalah hambatan yang dihadapi dalam menciptakan, memasarkan atau mempertahankan produk di tengah persaingan dan perubahan pasar. Pengembangan produk adalah proses menciptakan atau menyempurnakan produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama ada faktor keberhasilan, yaitu riset pasar. Untuk memahami kebutuhan dan tren konsumen, kita perlu untuk melakukan riset pasar agar memahami dan melihat bagaimana situasi pasar tersebut. Dan yang kedua ada inovasi yang relevan, yaitu kita harus menciptakan produk yang inovatif dan yang relevan agar kita mempunyai keunggulan dalam pasar tersebut. Yang ketiga ada strategi pemasaran efektif, itu agar kita menjalin komunikasi atau promosi yang tepat dengan melakukan strategi dan pemasaran efektif. Dan yang ketiga ada kolaborasi tim, yaitu integrasi berbagai divisi untuk hasil optimal. Dan yang kelima ada kesiapan teknologi. Artinya kita harus siap teknologi dalam bidang pasar, bidang apapun, dan bidang pengolahannya. Dan yang ketiga ada manajemen risiko. Ketika kita ingin mempelajari manajemen risiko, kita harus melihat bagaimana pasar tersebut mengalami kelonjakan atau kenaikan harga-harga. Dan yang kelima ada kualitas produk. Kita harus memahami kualitas produk dengan cara kita melihat-lihat sampel-sampel atau memancarkan sampel-sampel yang ada di dalam pasar tersebut agar kualitas produk kita menjadi terpenuhi atau melebihi ekspektasi konsumen. Dan selanjutnya ada faktor kegagalan, yaitu kurangnya riset pasar, dan juga itu bisa menyebabkan faktor kegagalan yang ada di dalam pangsa pasar kita. Dan yang kedua ada harga tidak tepat, yaitu harga yang tidak tepat dan tidak masuk di dalam pasaran tersebut. Dan yang ketiga ada pemasaran yang lemah, yang artinya pemasaran yang lemah itu harus kita buang, dan itu juga bisa membuat tidak menarik perhatian konsumen. Dan yang selanjutnya ada teknologi yang belum siap, yang artinya teknologi di dalam pangsa pasar kita mengalami teknologi yang kurang atau yang belum siap dengan produk yang banyak cacat atau bugnya. Dan yang selanjutnya ada waktu peluncuran salah, yang artinya waktu dalam peluncuran produk kita itu salah. Dan yang selanjutnya ada batasan regulasi dan sosial, yang artinya tidak sesuai aturan atau budaya. Yang tidak sesuai aturan dan budaya itu adalah ketika kita mempunyai satu produk yang kurang tepat dengan aturan dan budaya, kita akan mengalami faktor kegagalan. Dan yang terakhir ada modal dan sumber daya terbatas. Modal dan sumber daya terbatas ini sangatlah fatal dalam bab ini, karena emang produksi tidak maksimal dan kurang adopsi tren di dalam mengikuti perubahan pasar, yaitu tidak mengikuti tren-tren yang ada di dalam pasar. Dan mungkin ini bakal menjadi faktor kegagalan yang paling signifikan di dalam faktor kegagalan. Mungkin itu saja, saya Pierre Tony Purba, silakan kepada moderator. Terima kasih. Jenis-jenis produk baru. Yang pertama itu ada produk asli. Nah, ini adalah produk yang benar-benar baru dan belum pernah ada di pasar sebelumnya. Biasanya hasil dari inovasi besar. Contohnya, waktu iPhone pertama kali rilis itu termasuk produk asli karena belum pernah ada HP seperti itu sebelumnya. Yang kedua itu ada produk yang ditingkatkan. Produk yang udah ada sebelumnya tapi ditambahin fitur baru atau kualitasnya diperbaiki. Intinya produk lama yang dibuat jadi lebih baik. Contohnya itu kayak sabun mandi yang sekarang tuh ditambah pelembab kulit atau varian baru yang lebih wangi. Yang ketiga ada produk yang dimodifikasi. Ini produk lama yang diubah dari segi tampilan, rasa, ukuran atau kemasannya, tapi fungsinya tetap sama, cuman tampilannya aja yang beda. Contohnya itu kayak mie instan rasa ayam, jadi ada rasa pedas level 5 atau kemasannya dibuat lebih kekinian. Yang keempat ada merek baru. Ini adalah produk baru yang dibuat dengan nama brand yang beda dari sebelumnya. Biasanya untuk target pasar yang juga beda. Contohnya itu kayak sebuah perusahaan air minum bikin brand baru khusus untuk anak muda dengan desain botol yang lebih stylish.
Saya bakal ngejelasin dari slide selanjutnya, yaitu tantangan. Saya mau jelasin soal tantangan-tantangan utama yang sering banget muncul saat kita ngembangin produk baru. Sebenarnya proses pengembangan produk itu nggak semudah itu ya kelihatannya. Banyak faktor yang bikin prosesnya mandek atau bahkan gagal total. Tantangan pertama itu kelangkaan ide. Di dunia ini yang serba cepat kayak sekarang, hampir semua hal tuh udah pernah dicoba. Makanya untuk nemuin ide produk baru yang benar-benar fresh, kreatif, dan bisa menarik minat pasar atau konsumen itu bukan hal yang gampang. Banyak tim pengembangan produk akhirnya terjebak di zona aman. Jadi produknya nggak beda jauh dari yang udah ada. Yang kedua, ada batasan sosial dan regulasi. Ini tuh penting banget, apalagi kalau produk kita menyentuh isu-isu budaya, agama, atau regulasi dari pemerintah. Kadang kita udah ngerasa ide kita ini cukup bagus, tapi ternyata nggak cocok sama budaya tertentu atau melanggar aturan tertentu. Nah, ini bisa jadi masalah besar dan bikin produk nggak bisa diluncurkan. Padahal si produk itu tuh sudah 90% jadi dan tinggal dipasarkan saja atau lebih dikembangin lagi. Yang ketiga, masalah klasik. Keterbatasan modal dan sumber daya. Kita mungkin udah punya rencana matang, tim solid, dan ide yang cemerlang, tapi kalau modalnya terbatas, ya proses pengembangan bisa terganggu. Termasuk juga kalau SDM-nya nggak cukup atau nggak punya skill yang dibutuhin, itu bakal mandek lagi atau bahkan gagal total. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan berikutnya adalah teknologi yang belum siap. Beberapa produk butuh teknologi yang canggih, dan kalau teknologinya belum matang, produk jadi rentan error, nggak user-friendly, atau bahkan gagal total pas diuji coba. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang lemah juga sering jadi masalah. Banyak produk bagus yang akhirnya nggak dikenal masyarakat karena promosinya nggak jalan atau nggak tepat sasaran. Lalu ada juga soal waktu peluncuran. Peluncuran yang terlalu cepat bisa bikin produk belum siap, sedangkan kalau terlalu lama, kita bisa kehilangan momentum. Kompetitor bisa duluan masuk ke pasar, dan here tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman terhadap konsumen. Banyak tim pengembangan yang terlalu fokus ke teknologi atau fitur, tapi lupa ngedengerin apa yang benar-benar dibutuhin atau diinginkan konsumen. Ini bisa bikin produk jadi nggak relevan di pasar. Jadi, kunci dari semua tantangan yang saya jelasin ini adalah riset yang kuat, komunikasi antar tim yang baik, dan fleksibilitas menghadapi perubahan. Langkah-langkah yang pertama ada penelitian pasar. Tahap awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, tren yang sedang berkembang, dan pesaing yang ada di pasar. Informasi ini penting untuk menentukan peluang dan ancaman bagi produk baru. Yang kedua ada perencanaan produk. Setelah memahami pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan visi produk, spesifikasi teknis, dan menghitung anggaran yang diperlukan. Ini jadi fondasi strategi sebelum pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga ada pengembangan konsep. Di tahap ini, tim akan menyusun berbagai ide produk yang mungkin dikembangkan, kemudian mengevaluasi kelayakan dari masing-masing ide. Biasanya dilakukan brainstorming dan analisis SWOT. Yang keempat ada desain produk. Setelah konsep disetujui, dibuatlah prototipe produk awal. Di sini fokus pada desain fungsional, estetika, dan kemasan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pasar. Yang kelima ada penguji produk. Prototipe akan dijalankan dalam berbagai uji coba untuk melihat kualitas, keamanan, dan bagaimana reaksi pasar. Umpan balik digunakan untuk perbaikan sebelum produksi massal. Yang keenam ada produksi. Jika produk lolos pengujian, dilakukan produksi massal dengan mengikuti standar mutu terbaik agar konsisten dalam kualitas. Yang ketujuh ada pemasaran dan peluncuran. Produk siap diluncurkan ke pasar dengan strategi promosi yang tepat dan jaringan distribusi yang efektif agar bisa menjangkau konsumen target. Baik, di slide selanjutnya ada studi kasus. Sekarang saya mau bawain 2 contoh studi kasus yang bisa kita lihat langsung sebagaimana produk bisa gagal atau sukses tergantung gimana perusahaan ngejalanin proses pengembangan. Pertama, kita lihat kasus dari New Coke dari Coca-Cola tahun 1985. Jadi waktu itu Coca-Cola mau ganti formula klasik mereka menjadi lebih modern yang secara teknis rasanya memang dianggap lebih enak dalam blind test. Tapi masalahnya mereka lupa kalau banyak konsumen yang punya ikatan emosional kuat sama Coca-Cola yang asli, yang lama. Begitu produk baru dirilis, muncul reaksi negatif dari konsumen setia. Banyak yang protes keras karena rasa klasik yang mereka kenal dan cintai itu diganti karena rasa yang dari
New Coke ini lebih modern. Dalam waktu cuma 3 bulan, Coca-Cola harus menarik New Coke dari pasar dan balik ke formula yang lama, yaitu Coca-Cola. Pelajarannya jelas, jangan anggap remeh hubungan emosional antar konsumen dan produk, terutama kalau produknya udah jadi bagian dari budaya populer. Kedua, kita ambil contoh sukses dari Apple dengan iPhone tahun 2007. Apple waktu itu ngenalin konsep baru dengan layar sentuh kapasitif yang sebelumnya belum umum dipakai. Inovasi ini nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal pengalaman pengguna. Mereka bikin tampilan dan cara pakai yang super simple tapi canggih, ditambah dengan promosi yang kuat dan kemampuan mereka menciptakan ekspektasi tinggi di masyarakat. iPhone berhasil jadi trend center dan mengubah cara orang berinteraksi dengan gadget. Produk ini sukses banget karena Apple paham apa yang diinginkan pasar, punya teknologi yang siap, dan strategi marketing yang luar biasa. Dari dua contoh ini kita bisa ambil pelajaran bahwa pengembangan produk itu nggak cukup hanya kreatif dan inovatif, tapi juga harus relevan dengan kebutuhan konsumen, pintar baca situasi pasar, dan tahu kapan waktu terbaik untuk rilis. Jadi kesimpulannya, intinya itu kalau mau bikin produk baru itu nggak gampang, banyak tantangannya. Perusahaan harus ngerti dulu apa yang dibutuhin sama konsumen lewat riset pasar. Terus produknya juga harus punya keunggulan biar bisa bersaing. Nggak cuma itu, strategi pemasaran juga penting banget supaya produk dikenal orang. Kalau nggak siap, misalnya kurang riset, harga nggak pas, atau promosi lemah, produk bisa aja gagal di pasaran. Contohnya kayak kasus New Coke yang gagal karena nggak ngerti perasaan pelanggan lama. Sementara iPhone sukses karena inovasinya pas dan promosinya keren gitu. Jadi kuncinya itu perusahaan harus terus berinovasi, peka sama tren, dan bisa kerjasama dalam tim. Kalau udah gitu, peluang buat sukses di pasar sangat lebih besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon